Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Kabanya dengan NIM 451421005. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep dan reklamasi lahan, di mana terdiri konservasi, yaitu sumber daya alam, bumi yang meliputi udara, mineral, tumbuhan, tanah, air, dan keanekaragaman hayati. Di mana konservasi lahan adalah upaya menjaga dan melindungi sumber daya ini agar dapat bertahan bagi generasi yang akan mendatang. Berikutnya juga ada yang namanya konservasi lahan dalam proses mengembalikan lahan yang telah melindungi lahan atau alami dan dikembangkan ke keadaan alaminya. Yang berikutnya ada metode konservasi lahan, itu terdiri dari 3 metode. Yang pertama itu metode kimia, di mana metode kimia ini menggunakan persiapan kimia dalam bentuk senyawa-senyawa sintetis dan bahan alami yang telah diolah dalam jumlah relatif kecil untuk meningkatkan stabilitas agregat tanah dan mencegah erosi. Yang kedua itu adalah metode mekanis, perlakuan mekanik dan fisik yang diberikan pada tanah untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan fungsi tanah. Yang ketiga itu adalah metode vegetatif, di mana pengguna metode vegetatif ini menggunakan tanaman dan bagian atau sisa tanaman untuk mengurangi dampak tetesan hujan yang jatuh. Berikutnya ada erosi dan sedimentasi, di mana erosi adalah proses geologis di mana material tanah terkikis dan terbawa oleh kekuatan alam seperti angin atau air. Dan di sini juga ada namanya pengendapan, di mana sedimentasi itu adalah suatu proses pengendapan material yang terangkut melalui media air, angin, es, atau geser di suatu tempat tertentu. Di sini juga ada yang namanya erosi. Erosi merupakan kebalikan dari pengendapan, yaitu proses geologis yang terjadi pada tanah. Material diendapkan suatu bangunan pada suatu bentuk lahan, yaitu pengaruh erosi itu terdiri dari 7. Yang pertama, gangguan produktivitas tanah. Yang kedua, desertifikasi. Yang ketiga, degradasi tanah. Yang keempat, mencemarkan air dan sedimentasi. Yang kelima, banjir. Yang keenam, polusi debu udara. Yang terakhir adalah korban dan kerusakan. Lanjut, yang berikutnya ada konsep tanah, di mana konsep tanah itu adalah suatu benda alami yang terdiri dari padatan atau mineral dan bahan organik, cairan dan gas yang terdapat di permukaan tanah, menempati ruang dan dicirikan oleh salah satu atau kedua hal berikutnya, atau lapisan yang dapat dibedakan dari bahan aslinya sebagai akibat dari penambahan kehilangan. Ada juga yang namanya lahan, di mana merupakan suatu wilayah permukaan bumi mencakup semi komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis. Di sini ada namanya cakrawala tanah, di mana cakrawala tanah ini terbagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama, lapisan tanah, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan batuan induk. Di sini adalah konservasi lahan, di mana konservasi lahan adalah proses melindungi lahan alami dan mengembalikan lahan yang dikembangkan ke kondisi alaminya. Di sini juga ada dinamakan lahan kritis, di mana lahan kritis itu seperti konsep lahan kritis, di mana lahan kritis itu merupakan yaitu suatu proses yang menyebabkan produktivitas lahan menjadi rendah, baik sementara maupun tetap. Berikutnya ada
7 kriteria lahan kritis. Yang pertama itu lahan masih mempunyai fungsi produksi dan perlindungan. Yang kedua itu pada lahan pertanian dengan erosi ringan, erosi dapat meningkatkan bila tidak perhatikan dan tidak dilaksanakan kegiatan pencegahan erosi atau konservasi tanah. Yang ketiga itu ada kedalaman tanah efektif cukup dalam. Yang keempat, presentasi penutupan lahan relatif. Relatif masih tinggi atau dinamakan vegetasi rapat. Yang kelima, menggunakan lahan hutan belukar dan perkebunan. Yang keenam, lahan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, tingkat erosi atau yang dinamakan ringan. Selanjutnya ada yang namanya semi kritis dan sangat kritis, itu dibagi menjadi dua. Di sini semi kritis adalah lahan-lahan yang berfungsi produksi dan perlindungan sudah berkurang. Yang pertama itu adalah tanah telah mengalami erosi ringan sampai sedang dengan gejala erosi lembar head erosion dan erosi alur rill erosion. Yang kedua, sebagian horizon sudah hilang. Yang ketiga, presentasi penutupan lahan antara 50-75%. Yang keempat, kemiringan lereng lebih dari 15%. Di sini juga ada lahan yang sangat kritis. Lahan sangat kritis adalah lahan-lahan yang sudah sangat tidak produktif lagi, di mana kalau ingin mengusahakannya harus melakukan usaha rehabilitas dengan biaya yang sangat besar. Cirinya seperti yang pertama, presentasi penutupan lahan oleh vegetatis sudah menurun sampai 20%. Yang kedua itu adalah lahan terjadinya erosi sangat tinggi yang ditandai dengan hilangnya lapisan produktif tanah dan adanya gejala erosi parit. Yang ketiga, pengelolaan lahan sangat buruk. Yang terakhir adalah terdapat pada kelirengan 8% dengan bentuk wilayah antara bergelombang sampai bergunung. Yang berikutnya ada yang dinamakan tanah longsor, di mana tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombokan, tanah atau material campuran bergerak ke bawah atau keluar lereng. Penyebab terjadinya pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila adanya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Di sini juga ada proses terjadinya air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah ke depan, air yang berperan sebagai bidang gelincir. Di sini juga ada namanya gejala umum tanah longsor. Yang pertama itu munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Yang berikutnya biasanya terjadi setelah hujan. Yang berikutnya munculnya mata air baru secara tiba. Dan yang terakhir, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Di sini ada yang namanya faktor-faktor penyebab tanah longsor. Di sini terjadi menjadi 11. Yang pertama, hujan. Yang kedua, lereng terjal. Yang ketiga, tanah yang kurang padat dan tebal. Yang keempat, batuan yang kurang kuat. Yang kelima, jenis tata lahan. Yang keenam, getaran. Yang ketujuh, adanya tambahan beban. Yang kedelapan, pengikisan erosi. Yang kesembilan, pemotongan tebing dan penimbunan lembah. Yang ke-11, bekas longsor lama. Yang terakhir, pengundulan hutan. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menonton.